Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ada memperdekat waktu. Ini mempresentasikan materi kami dengan judul Prinsip dan Fungsi Manajemen Bimbingan Konseling, Pengembangan Program, dan Manajemen Bimbingan Konseling. Kepada teman-teman Pak materi, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, yang pertama itu ada A, konsep dasar perkembangan teknologi informasi dan inovasi, bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling meliputi planning, organizing, staffing, learning, dan controlling. Sugiono menjelaskan bahwa manajemen bimbingan dan konseling merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh konselor. Manajemen bimbingan dan konseling perlu memperhatikan prinsip-prinsip manajemen agar tujuan dari manajemen dapat tercapai. Terdapat 5 prinsip dalam pengelolaan manajemen, yaitu yang pertama prinsip efisiensi dan efektivitas, yang kedua prinsip pengelolaan, yang ketiga prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat prinsip kepemimpinan yang efektif, dan yang kelima prinsip kerjasama. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen meliputi efisiensi, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan modal yang minimal dapat memberikan hasil yang optimal. Terus yang kedua ada efektivitas, yaitu apabila terdapat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Yang ketiga, pengelolaan. Dalam aktivitas manajemen, seorang manajer harus mengolah sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun non-manusia. Terus yang keempat ada mengutamakan tugas pengelolaan. Artinya seorang manajer harus mengutamakan tugas manajernya dibanding tugas yang lain. Yang kelima ada kerjasama. Seseorang manajer harus mampu menciptakan suasana kerjasama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir ada kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Selanjutnya, fungsi manajemen bimbingan dan konseling. 1. Perencanaan atau planning. Dalam kegiatan bimbingan dan konseling dalam prayitno, planning atau perencanaan merupakan perencanaan dari keseluruhan kegiatan pelayanan, meliputi layanan atau kegiatan pendukung konseling. Rencana ini dapat merupakan rencana persiapan pembelajaran atau RPP melalui jenis layanan konseling tertentu atau dalam bentuk perencanaan lainnya. Perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu usaha yang sistematis. 2. Perencanaan merupakan kegiatan untuk mengarahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas. 2. Manfaat teknologi informasi dan inovasi bimbingan dan konseling. Kemajuan TI memberikan kemudahan dalam berbagai hal, misalnya dapat mempermudah proses komunikasi serta menghemat biaya dan waktu jika ingin melakukan komunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh. Manfaat TI dalam bimbingan dan konseling sangatlah banyak, di antaranya mempermudah dalam merencanakan dan merancang pelayanan bimbingan dan konseling. Pada umumnya, bimbingan dan konseling dalam memanfaatkan TI memiliki tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu membantu siswa atau peserta didik memperoleh kehidupan yang membahagiakan serta berkembangnya potensi secara optimal melalui layanan bimbingan dan konseling. Namun, secara garis besar, perencanaan dalam bimbingan dan konseling meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan, yang kedua, analisis kebutuhan, yang ketiga, merumuskan alternatif pemecahan masalah, yang keempat, memilih alternatif hingga strategi pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Yang kedua, pengorganisasian, organizing dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Salah satu kegiatan administratif manajemen dalam pelaksanaan suatu karena disebut organisasi atau perorganisasian. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang yang mencapai tujuan bersama. Pengorganisian secara harfiah berarti membuat sesuatu secara organis. Artinya, menetapkan hubungan-hubungan operatif antara seluruh komponen agar terdapat keselarasan usaha. Bimbingan dan konseling tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya organisasi yang baik. Tanpa organisasi itu berarti tidak adanya koordinasi dan perencanaan, sasaran yang jelas, kontrol atau pengawas dan kepemimpinan yang berwibawa, tegas dan bijaksana. Dengan arti lain, suatu organisasi yang baik ditandai adanya visi dan misi organisasi, dasar dan tujuan organisasi, personalia, dan perencanaan yang matang. Di beberapa sekolah sering dijumpai bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tanpa adanya organisasi yang memadai. Yang ketiga, pelaksanaan, actuating dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Actuating adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating adalah implementasi rencana. Berbeda dari planning dan organizing. Kegiatan dan fungsi pengarahan dan implementasi antara lain mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan kebijaksanaan yang ditetapkan. Yang keempat, ada pengawasan, controlling dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Pengawasan di dalam manajemen bimbingan dan konseling disebut evaluasi. Evaluasi adalah fungsi manajemen yang terakhir, yaitu kegiatan yang dikendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Kegiatan dalam evaluasi yakni meliputi yang pertama, menetapkan standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, mengambil tindakan korektif saat ditemukan penyelewengan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Sebelum menutup, alangkah baiknya saya untuk membacakan kesimpulannya. POAIC adalah proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Elemen pertama di POAIC berencana adalah proses di mana manajer membuat keputusan, memutuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan, alokasi tanggung jawab kepada orang lain, untuk mengukur antara keberhasilan dan tujuan. Untuk membuat rencana yang baik, ada beberapa prinsip, seperti prinsip kontribusi dan premisi konsisten. Elemen kedua adalah mengorganisir. Pengorganisasian adalah proses tentang bagaimana strategi dan taktik yang telah dibuat dalam perencanaan proses dirancang dengan sebaik-baik ke struktur organisasi. Yang ketiga adalah actuating. Actuating adalah beberapa tindakan untuk mencari setiap orang dalam organisasi bekerja untuk mencapai tujuan. Jadi, actuating bertujuan untuk mencari semua orang sehingga mereka ingin bekerja dengan awareness, semacam seperti mewujudkan rencana. Actuating juga membutuhkan kepemimpinan yang baik juga, karena manajer adalah
yang mengelola banyak orang di sini. Yang keempat adalah mengendalikan, yakni memutuskan proses seperti apa sebuah organisasi yang harus dicapai. Apa yang harus dilakukan organisasi untuk menilai aktivitas dan membandingkan dengan standar tersebut. Pengendalian ini dilakukan di setiap waktu, sebelum proses, sementara proses bekerja, dan juga setelah proses tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan hanya kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.